Hai sahabat tanah air. Ini adalah kisah remaja perempuan yang dikeramatkan di Nepal. Namanya Dewi Kumari. Inilah Dewi yang mereka sembah. Seorang gadis yang kakinya dilarang menyentuh tanah karena dia suci. Bagi mereka, dia tidak boleh keluar di jalan. Dia tidak boleh tersenyum dan jika dia tersenyum, kau bisa mati. Ini adalah mitos. Mereka tidak yakin itu benar atau tidak. Katanya Kumari itu cantik dan sempurna. Mereka tidak bisa berbicara dengannya. Harus disampaikan pada keluarganya jika ingin berkomunikasi. Usia mereka antara 8 sampai 12 tahun. Jika sudah memasuki masa menstruasi, mereka tak akan lagi menjadi kumari. Namun, apakah menjadi kumari atas keinginan sendiri? Nah, kami akan mengulas lebih jauh tentang budaya kumari yang sudah berlangsung ratusan tahun. Ikutin terus video kami sampai akhir agar tak salah paham. Di Nepal terdapat sebuah bentuk kepercayaan yang unik, di mana seorang gadis muda akan dianggap sebagai dewi hidup dan menjadi sosok reinkarnasi Dewi Taleju, serta manifestasi Dewi Durga. Secara etimologi, Kumari diambil dari bahasa Tamil yang berarti gadis pra-remaja atau gadis yang belum mengalami menstruasi. Kumari pada dasarnya berarti tidak tersentuh. Ia adalah seorang remaja perempuan yang masih perawan, yang dipilih sebagai dewi dan berasal dari keluarga Buddha. Tetapi dewi ini adalah dewi Hindu. Ini hanya representasi dewi Hindu. Gadis Buddha dipilih untuk mewakili dewi Hindu. Baik umat Buddha maupun umat Hindu memuja Kumari. Kumari memiliki peran yang sangat penting di Nepal, mengingat kepercayaan agama Buddha dan Hindu di Nepal sangat kental. Contohnya, sebelum membuat kebijakan besar, Perdana Menteri Nepal akan berkunjung ke kuil Kumari untuk meminta berkat kepada Sang Dewi agar kebijakan yang dibuatnya dapat bermanfaat bagi warga Nepal. Namun budaya kaum Mari sering dikecam oleh masyarakat internasional karena dianggap sebagai eksploitasi anak di bawah umur dan memberikan dampak psikologis bagi anak tersebut. Proses untuk menemukan Sang Dewi hidup merupakan proses yang sangat rumit dengan kriteria yang sangat luas. Proses pemilihan Kumari akan dilakukan dan diawasi oleh 5 senior Buddha, imam kepala kerajaan, imam Taleju, dan astrolog kerajaan. Beberapa karakteristik dasar yang menjadi syarat Kumari adalah memiliki kesehatan yang baik, tidak memiliki luka, dan bekas luka di tubuh. Jika telah memenuhi syarat tersebut, para gadis calon Kumari akan melewati pemeriksaan lebih lanjut dan harus memenuhi 32 kesempurnaan tubuh, atau yang dikenal dengan sebutan Batis Laksan. Dikutip dari Himalayan Asuka, beberapa poin dalam Batis Laksan adalah tubuh seperti pohon beringin, bulu mata seperti sapi, leher seperti cangkang keong, dada seperti singa, suara lembut dan jernih seperti bebek. Horoskop yang sama dengan Raja Nepal, tanda ketenangan dan keberanian, rambut hitam lurus dan bermata gelap, tangan dan kaki yang halus dan lembut, paha seperti rusa, lidah kecil dan lembab. Selain itu, gadis-gadis tersebut tidak boleh takut dengan darah dan manusia bertopeng. Setiap gadis akan melihat beberapa kerbau yang disembelih dan pria bertopeng yang menari di atas darah. Jika gadis tersebut menunjukkan tanda-tanda ketakutan, maka ia dianggap tidak layak atas kekuatan Dewi Taleju dan gagal menjadi kumari. Setelah terpilih menjadi seorang kumari, harus mengikuti berbagai macam peraturan yang sangat ketat. Kumari akan tinggal dalam istana kumari dan akan meninggalkan istananya untuk tujuan seremonial. Keluarga kumari juga tidak boleh terlalu sering untuk mengunjungi putri mereka. Selain itu, mereka juga harus memperlakukan kumari secara formal. Sedangkan untuk teman bermain kumari adalah keluarga penjaga istana kumari. Cara berpakai dan berdandan kumari juga harus berdasarkan peraturan kuil. Seperti selalu menggunakan pakaian berwarna merah, rambut dijambul, dan di bagian dahi dilukis berbentuk mata api. Seorang kumari tidak boleh menyentuh tanah.
Sehingga untuk mobilitas seorang kumari harus digendong atau duduk di tanduk emas. Orang mereka sangat senang jika putrinya terpilih menjadi kumari. Terdapat jam khusus untuk publik dapat berkunjung ke Istana Kumari. Rata-rata ada 100 orang yang berkunjung ke sini untuk menyembah Dewi Kumari. Jika pengunjung kuil beruntung, mereka dapat melihat Kumari yang sedang duduk di atas tahta besi berlapis emas di kamarnya. Oleh karena itu, setiap masa kunjungan semua tindakan Kumari akan ditafsirkan sebagai ramalan kehidupan pengunjung. Beberapa tindakan seorang kumari yang dapat diartikan maknanya adalah menangis atau tertawa keras berarti akan mendapatkan penyakit serius atau kematian. Menggosok mata berarti kematian yang akan segera terjadi. Memilih persembahan makanan berarti akan mengalami kesulitan finansial. Seorang kumari dianggap telah kehilangan kekuatan Dewi Taleju jika setetes darah telah keluar dari tubuhnya. Oleh karena itu, saat seorang kumari telah memasuki masa remaja dan mulai menstruasi pertama, maka pencarian kumari baru akan dimulai lagi. Selain itu, seorang kumari tidak mendapatkan pendidikan formal dan tidak boleh menggunakan fasilitas internet. Anggota keluarga kumari juga harus menghabiskan hari-hari mereka di dalam ruangan berdinding yang penerangannya sangat buruk, yaitu dengan lilin dan lampu sederhana. Dalam beberapa tahun terakhir, kritik terhadap tradisi kumari mulai muncul dan menjadi salah satu topik yang cukup sering dibahas di dunia internasional. Seorang mantan kumari bernama Rasmila Sakia dalam memorinya menggambarkan bahwa kurangnya pendidikan akan dunia luar membuatnya mengalami kesulitan untuk beradaptasi pada kehidupan normal. Karena dianggap sebagai sebuah praktik mengeksploitasi anak. Sebagai respon terhadap Rasmila, pemerintah Nepal membuat sebuah kebijakan baru, yaitu mewajibkan adanya pendidikan formal di dalam rumah kumari dan menetapkan tunjangan bulanan untuk pendidikan bagi mantan kumari. Itulah ulasan tentang Dewi Kumari Nepal yang disembah atau dianggap suci oleh warga Nepal. Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih.